Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Kaisar Xuanming yang tertarik mulai menampakkan wujudnya di hadapan semua orang. Untuk membuktikan apakah perkataan Ketua Kang benar ataukah tidaknya. Jadi Kaisar Xuanming pun meminta mereka berempat untuk maju demi bisa melakukan penilaian bakat terlebih dahulu. Tanpa rasa takut, Wang Ximing bersama teman-temannya mulai menunjukkan seberapa tinggi nilai bakat yang mereka miliki. Pada akhirnya Kaisar Xuanming pun mulai percaya karena Wang Ximing dan teman-temannya itu menunjukkan nilai bakat yang begitu tinggi. Kaisar Xuanming sama sekali tidak percaya dengan apa yang saat ini dirinya lihat. Ketua Kang juga agak terkejut karena nilai bakat yang saat ini mereka miliki lebih menakutkan daripada di kota Zhongzhou. Kaisar Xuanming benar-benar terpukau dengan kehebatan keempat murid ini, bahkan ada yang sampai mendapatkan nilai 60. Kini ia pun meminta mereka berempat untuk masing-masing menampilkan kekuatan spiritual dan juga teknik yang mereka miliki biarkan dirinya melihat bagaimana kemampuan terbaik yang dimiliki. Pertama adalah Wang Ximing, ia pun menunjukkan seberapa kuat teknik seni bela diri yang dirinya miliki. Setelah gilirannya, kini adalah giliran dari Leng Wushuang. Kekuatan spiritual yang dia miliki juga tidak kalah hebat dari milik Wang Ximing. Selanjutnya adalah giliran dari Di Tianyi yang menunjukkan teknik seni bela diri yang ia miliki. Dan terakhir adalah gadis bernama Ximing. Jelas, kemampuan yang mereka miliki sekali lagi membuat Kaisar Xuanming terkesan dan kali ini ia mempersilahkan mereka menggunakan persepsi sendiri untuk bisa mengaktifkan kristal pemberiannya. Dan yang pertama adalah Wang Ximing lagi. Hanya saja ia masih belum bisa mengaktifkan kristalnya. Begitu juga dengan Di Tianyi, bahkan sampai giliran Xin Ying mereka sama sekali tidak bisa membuat reaksi apapun. Hingga akhirnya giliran dari Leng Wushuang yang berhasil mengaktifkan batu kristal itu. Alhasil Kaisar Xuanming pun penasaran siapakah gerangan. Di sana Leng Wushuang pun mulai memperkenalkan dirinya. Kaisar Xuanming yang tertarik kepadanya akan menjadikan Leng Wushuang sebagai murid pribadinya. Mendengar apa yang terjadi membuat Ketua Kang terkejut, hanya saja ia menanyakan bagaimana nasib dari ketiga murid lainnya. Xuanming mengakui kalau mereka memang memiliki bakat yang hebat. Namun kekuatan yang dimiliki tidaklah cocok dengan dirinya. Tapi dia menenangkannya karena ada beberapa teman lamanya yang mungkin bisa saja menerima mereka bertiga. Segera ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk memanggil semua teman-temannya. Secara tiba-tiba robekan celah mulai muncul dan tidak lama kemudian 3 orang praktisi pun datang. Ketiganya memanglah kuat karena memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Xuanming. Pendekar pedang penasaran dengan Xuanming yang memanggil mereka. Ternyata dia meminta pendapat kepada temannya mengenai murid yang berada di bawahnya. Alhasil Master Pedang pun mulai tertarik dengan Wang Ximing dan seketika aja melakukan sesuatu kepadanya. Langsung aja pedang yang begitu besar langsung mengarah tepat kepada Wang Ximing. Ini pun membuatnya bisa melihat kalau di dalam diri Wang Ximing ada tubuh Master Pedangnya. Ia sama sekali tidaklah menduga tubuh pedang yang legendaris itu berada di tubuh seorang pemuda. Ia yang tertarik mendatangi Wang Ximing untuk menjadikannya sebagai muridnya. Pada awalnya Wang Ximing agak ragu, namun Master Pedang mencoba membujuknya. Ketua Kang memperkenalkan Kaisar Pedang Kuang Dao kepada dirinya. Pada akhirnya Wang Ximing pun bersedia, hanya saja dulu Wang Ximing ini pernah berlatih dengan seorang senior yang juga Wang Ximing anggap sebagai seorang guru. Jadi cukup sulit untuk menjadikan dia sebagai gurunya.
Alhasil Kuang Dao pun penasaran siapakah itu karena sosoknya ini sampai tidak membuat Wang Ximing memanggilnya sebagai guru. Ternyata senior yang Wang Ximing maksud itu memanggil dirinya sebagai kaisar pedang tertinggi. Meskipun Wang Ximing belum pernah melihat sosoknya itu, namun tetap aja dia ini pernah diajari oleh sosok itu, jadi karena itulah Wang Ximing tidak berani melupakan ajaran guru yang telah membimbing dirinya. Mendengar apa yang dikatakan seketika aja membuat Kuang Dao menjadi begitu senang sekaligus terkejut karena dia itu mengatakan kaisar pedang tertinggi. Mendengar apa yang ia katakan seketika aja membuat kaisar pedang terpukau. Kekuatan yang dimiliki oleh kaisar pedang tidaklah main-main. Bahkan ledakan kekuatan yang ia hasilkan sangatlah mengerikan dan ini hampir membuat Wang Ximing dan yang lainnya terlempar. Bahkan saking kuatnya guncangan juga sempat terjadi di situ. Untung aja Kaisar Xuanbing membentuk pelindung di waktu yang tepat, karena jika tidak, petir-petir dan juga bebatuan di sini akan menimpa mereka. Di sana Kaisar Pedang masihlah penasaran dengan senior yang sebelumnya Wang Ximing bicarakan. Bagi mereka yang masih belum tahu tentang sosok Kaisar Pedang, ia pun memberitahu kalau sosok Kaisar Pedang tertinggi merupakan kultivator pedang yang tak ada tandingannya. Hanya saja ia penasaran bagaimana Wang Ximing bisa belajar dari sosok yang hidup pada zaman kuno itu. Wang Ximing mulai menjelaskan kalau kala itu dirinya telah mendapatkan warisan di alam rahasia. Mendengar hal tersebut, Kaisar Pedang pun mengerti, juga ia pun menjadi tidak heran mengapa nampasnya bisa menjadi seperti ini. Setelah berbincangan itu, Xuanbing merasa kalau ini bukanlah tempat yang cocok untuk saling berbicara. Ia pun akan mengajak mereka untuk duduk di istananya. Setibanya di sana, Ketua Kang sekali lagi meminta maaf karena sebelumnya ia datang tanpa memberikan pesan. Setelah saling berbicara, Xuanbing mengerti mengapa Ketua Kang begitu ingin bertemu dengannya. Ia pun berjanji setelah setengah bulan ia akan membiarkan Leng Wushuang dan yang lainnya memasuki alam rahasia di 5 elemennya. Kaisar Pedang sebenarnya cukup kesal kepada orang yang telah menganggap remeh kemampuan Wang Ximing yang kini telah menjadi muridnya. Kaisar Hongluan mempersilahkan Ketua Kang untuk pergi terlebih dahulu karena untuk sementara waktu Ximing dan yang lainnya akan tinggal di sini. Sebelum pergi, ia pun pamit kepada Wang Ximing dan yang lainnya. Ketua Kang juga merasa senang karena telah menyelesaikan tugasnya dengan begitu baik. Sedangkan di sisi Ketua Aoyang yang kini mengatakan kepada Lin San dan yang lainnya kalau dirinya akan mengatur tempat latihan teratas untuk mereka. Jadi ia meminta mereka untuk bersiap-siap karena mereka itu akan segera pergi. Mendengar itu Lin San dan yang lainnya tentu merasa senang, mereka pun berterima kasih atas kebaikan Ketua Aoyang. Xin berpindah kepada Qin Chen, yang mana ia telah menerima surat dari Ketua Kang dan juga Ketua Aoyang. Ia telah tahu kalau teman-temannya sudah mendapatkan apa yang dijanjikan. Dengan begini ia bisa berkultivasi dengan tenang, beberapa hari pun terus berlalu. Tidak terasa sudah 3 bulan Qin Chen berada di sini. Sampai akhirnya ia pun mendengar pemberitahuan dari seorang wanita kalau seluruh murid diminta untuk berkumpul sekarang karena mereka itu akan segera berangkat. Di sini kita pun diperlihatkan dengan para jenius lainnya yang juga berkumpul di tempat yang sama. Qin Chen pun tiba dan perhatian pun kini mulai tertuju kepada kelompoknya karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang berasal dari 4 wilayah bawah. Setelah semua orang masuk ke dalam kapal, keberangkatan pun telah dimulai. Di sini Nana mendengar tentang pembicaraan 2 pria yang akan menyelesaikan beberapa urusan ketika telah sampai nanti. Nana juga dikejutkan dengan sebuah keributan yang terjadi pada kelompok Qin Chen. Karena ada beberapa orang yang tidak suka melihat mereka duduk di tempat dirinya. 2 pria yang di samping Nana juga mengatakan seharusnya orang-orang dari wilayah bawah itu tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Namun untuk Qin Chen sendiri tidak terlalu memperdulikan perkataan ini, yang membuat pria ini semakin kesal saja kepadanya. Bukannya berhenti, Qin Chen malah memprovokasinya yang membuat perjalanan mereka terganggu.
Apa yang ia katakan tentu membuat pria ini semakin kesal, membuat juga Yemo dan Yan Chidou merasa mereka akan kembali mendapatkan masalah. Tidak sampai di situ, Qin di sana terus-terusan memprovokasinya yang sampai seketika Nana dan orang-orang ini menertawakan perkataannya. Muak dengan Qin, ia pun langsung aja melancarkan serangan kepadanya, akan tetapi serangan tetua itu menghentikannya. Tidak terima akan hal itu, pria ini pun memberitahu kalau ia ingin mengusir ketiga murid ini karena berani duduk di belakang, seharusnya itu adalah tempatnya. Qin tentu merasa kebingungan bagaimana bisa ini adalah tempatnya, sedangkan namanya saja tidak tertulis di sini. Pria ini mencoba untuk kembali menyerang Qin, tetapi di sini ada tetua situ dan tidak mau membuat keributan terjadi. Pada akhirnya ia pun menyarankan kedua pria ini untuk mencari tempat duduk yang lain aja. Setelah kejadian tadi, perhatian orang-orang di sana terus tertuju kepada kelompok Qin. Bahkan ini membuat Yemo dan juga Yan Chidou merasa tidak nyaman. Tapi lagi-lagi Ming Shao memberitahu temannya ini kalau Qin sama sekali tidak takut kepada mereka. Padahal sudah ada begitu banyak orang yang sudah dia singgung. Temannya ini juga memiliki pendapat yang sama dengannya. Qin mungkin bisa saja masuk ke alam Yu kuno, namun dia tidak akan mungkin bisa keluar hidup-hidup. Mendengar ocehan itu, Qin masih santuy dan dia tidak mau meladeni mereka dan tetap fokus dalam berkultivasi. Pada saat ini, Yemo mencoba memberikan nasihat kepada Qin untuk bersikap rendah hati saja karena takutnya masalah akan menimpa mereka. Yan Chidou juga berpikiran hal yang sama karena setiap Qin membuat masalah, maka itu pasti akan melibatkan mereka. Qin pun membuka matanya dan melihat wajah kesal dari pria sebelumnya, namun Qin tetap tidak berbicara apapun, yang membuat Yemo dan Yan Chidou hanya bisa geleng-geleng kepala aja. Hingga akhirnya Qin pun memberitahu mereka jika Yemo dan Yan Chidou tidak mau terlibat dalam masalahnya, maka seharusnya mereka tidak duduk bersama dirinya. Yan Chidou yang sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, hampir saja memukul Qin, untung saja Yemo menyadarkannya karena tindakan itu telah dilihat oleh semua orang. Pada akhirnya Yan Chidou pun kembali duduk sambil memberitahu Qin kalau mereka sama-sama datang dari wilayah 4 terbawah. Jikapun mereka tidak duduk bersama, maka masalah yang ditimpakan oleh Qin tetap aja akan mengarah kepada mereka. Qin hanya tertawa yang semakin membuat Yan Chidou marah saja karena tidak mau membuat keributan. Yan Chidou pun memilih untuk menjauh dulu. Melihat akan hal ini, Yemo pun segera menyusul Yan Chidou karena bagaimanapun Qin tidak bisa diajak berbicara. Alhasil Qin pun mulai mengingatkan kepada Yemo dan Yan Chidou mengenai sebuah kekuatan dan kejeniusan yang mereka berdua tidaklah boleh takut. Sejak awal Yan Chidou tahu kalau orang-orang di sini merupakan orang terbaik di Pavilion Pil wilayah Wuyu. Jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan mereka yang berasal dari wilayah bawah? Qin juga tahu tapi mereka tidak boleh takut. Seharusnya Yemo dan juga Yan Chidou sadar kalau mereka memiliki bakat dan juga pemahaman yang lebih bagus. Tapi bagaimana bisa mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan balik penghinaan yang mereka alami? Apa yang Qin katakan itu telah membuat Yemo dan juga Yan Chidou tercerahkan. Ia merupakan unggulan pertama dari wilayah Jiangzhou, jadi untuk apa juga dirinya memperdulikan tatapan orang-orang ini kepada dirinya. Hanya karena mereka lahir di wilayah Wuyu bukan berarti mereka lebih kuat dari dirinya. Terlebih lagi selama 3 bulan ini orang-orang ini masihlah belum mengakui keberadaan mereka yang seakan-akan mereka ini dianggap sebelah mata. Yemo dan juga Yan Chidou pun akhirnya menyadari kalau perkataan Qin memanglah benar adanya. Yemo dan juga Yan Chidou berterima kasih kepada Qin karena mereka sudah mengerti mengenai maksud dari perkataannya. Alhasil dengan begitu Yemo dan juga Yan Chidou pun memilih untuk berkultivasi juga. Qin pun berkata, meskipun bakat mereka tidak begitu bagus, tapi jika mereka berani melawan maka bukan hal yang mustahil untuk mencapai puncak dalam kultivasi. Di saat yang sama kita pun diperlihatkan ke beberapa kapal besar yang sedang menuju ke alam Yu kuno yang sepertinya akan ada begitu banyak jenius yang akan ikut serta dalam memasuki alam itu. Qin dan yang lainnya juga merasa begitu terpukau dengan apa yang mereka lihat.
Karena inilah pertama kalinya mereka melihat rombongan kapal yang begitu banyak. Namun untuk Qin Chen sendiri sudah tidak begitu terkesan, bahkan ia tahu kalau kapal perang ini dibeli langsung dari Paviliun Chongbing. Apa yang dia katakan sekali lagi membuat Tiemo dan juga Yan Cidau terkejut, dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.